omongan sendiri. Oke, tapi kita bakal langsung melihat ini dia untuk game ketiga penentuan untuk Alter Ego dan juga Blacklist Internasional, siapa yang akan gugur di babak ini. Kenapa tiap penentuan banyak hero-hero unik yang keluar ya? Aku kira malah pengen main aman. Iya, ini malam mainnya, ini mah main api. Main api. Tapi di satu sisi jadi nggak prepare juga sih Om. Kayak siapa yang menduga gitu, tiba-tiba ada Haji dengan Hilda di area mid laner dan udah mulai memberikan gangguan. Berarti Haji itu udah prepare dengan semua banyak hero kali ya, full hero-nya sampai ke Hilda. Tapi yang banyak sih kalau buat Haji kan, Iya. karena dia pernah jadi roamer juga. Jadi enak ya pilihnya. Bisa main apapun juga gitu loh dia. Real Valentina ya, real life. Oh iya, Valentina real life benar. Dan ya kita bakal melihat juga sih sebenarnya potensial dari Roundel juga dengan ultimate-nya yang bisa diambil sebenarnya lumayan terbatas yang masif ya. Ya Ronald Tapi- paling yang ngambil belum aja sih. Global heal Healing kan. ya. Healnya si Perksiva juga oke, dan fokusin mark yang dipakai dengan Perksiva ya. Ya. Tambahan damage dengan emblem support pasti yang dipakai juga. MP jelas lah kalau Joy dengan Temporal Rain masih untuk bisa mempercepat cooldown dari heal 1 dan 2 ya, dari Leonin Kristalnya juga. Dan MP sudah di level 4 nih, mungkin dari Blacklist akan bermain lebih agresif karena masih ada botnya yang bisa dipakai kan, ini ada di Haji untuk sekarang. Nanti kalau mau ada turtle ini bisa dipindah dulu nih ke MP. Yap, dan kita bakal melihat untuk duo yang pertama ini lumayan pasif. Kalau permainan yang dibawakan oleh kedua belah tim, tapi apakah dari Blacklist International bakal melepas lagi nih turtle yang pertama seperti yang udah yang selalu mereka lakukan. Flower of Hope digeser ke JM Pinkman untuk sekarang, dan Haji harus mulai berhati-hati karena ini 4 pemain loh yang dihadapi dan ini butuh waktu juga untuk melakukan regen HP. Iya, tapi ini pressure-nya masuk banget ya Alter Ego. Mereka benar-benar mendorong Blacklist untuk mundur ke belakang, dan JM Pinkman harus mengaktifkan Vengeance. Ya langsung ke-trigger di awal-awal seperti ini, dan MP pun harus mulai mundur lagi. Setelah ada ultimate yang dikeluarkan juga, ngebuat dari Blacklist International gak punya kesempatan untuk mendekat ke area turtle, tapi mereka masih mau coba lagi untuk mendapatkan eliminasi karena Dino, tapi dorongan juga diberikan oleh seorang Dreams menghalau lagi supaya turtle-nya bisa sedikit bebas. Tapi masalahnya GB sudah tidak ada lagi, retribution tidak ada untuk Alter Ego, dan sekarang turtle-nya bakal dibiarkan bebas untuk seorang Haji tadi, dan Haji masih bisa selamat. Wow. Oke, masih bisa kabur di flicker. Masih selamat juga buat Haji. Aduh, susah banget ternyata Hilda. Emang merepotkan ya Hilda ya. Iya, dengan sprintnya, dengan regen HP-nya. Dan sebenarnya emang damage-nya masih terlalu terbatas ya buat Alter Ego di awal kali ini. Dan pada akhirnya Blacklist International akhirnya bisa nge-secure turtle yang pertama meskipun tanpa retribution, tanpa kehadiran dari MP. Ya, dan jangan lupakan ya pressure yang masuk dari JM Pinkman juga nih. Infernal Pursuit yang selalu terjadi dan dibuka dengan dia juga. Ada satu curtain call menghalang agar MP tidak bisa langsung menabrak, dan lihat Nino dengan cicilan dari Yo-Yo Blitz yang dipakai. Dan buat dari GM Pinkman sendiri ini harusnya udah lumayan bisa mendominasi lah ya ketika berhadapan dengan seorang Cici. Nanti kita bakal lihat head to head antara kedua belah player ini. Tapi kalau ngelihat ke arah gold laner harusnya masih sama sih head to head dengan game sebelumnya juga. Bagaimana dari Granger yang punya range jauh akan cukup untung, mengingat gak banyak hero yang bisa ngincer backline sih dari Alter Ego. Iya, mereka harus mengandalkan Nino yang benar-benar all in atau flicker, dan juga implosion yang harus dipakai dengan Dreams nanti ya. Untuk menangkap outplay, karena outplay ya kebetulan dia punya flicker nih. Dia lebih akan memperpanjang mungkin nyawanya dia dengan flickernya, yang berarti ya masih ada kesempatan buat Dreams menangkap dengan implosion ke depannya. Turtle yang kedua juga, dan akan ada setup. Dan sekarang ini dengan adanya support dan juga tank yang jadi mid ya, dengan Hilda yang dipakai juga oleh Haji, bisa menjadi ujung tombak lah ini untuk Blacklist International membuka vision di bagian depan, karena mereka butuh untuk membuka rumput juga. Ada JM Pinkman, terus juga masih ada Haji, ya mereka cukup untuk lini depan mereka. Tapi secara damage mungkin bakal mengandalkan banget jadinya ke arah jungler dan juga ke arah god lanernya ya, dengan Haji yang menggunakan heal. Dan kita bakal lihat kontes retribution yang mungkin terjadi. Dreams ke reveal juga posisinya Haji versus everybody. 3 pemain dihadapi, dan sekarang implosion juga connect ke arah seorang GM Pinkman sendirian yang belum bisa di take down juga. Namun damage susulan dari seorang Ice yang akhirnya bisa connect memulangkan Haji begitu saja bersama Epi. 2 pemain pentingnya hilang, dan Persiva apakah akan menyusul teman-temannya juga, tapi masih bisa ditahan, dan Turtle
akan menjadi milik dari GB karena tadi ada upaya penculikan juga yang hampir terjadi. Dan terakhir si Amping Man yang juga nggak bisa pulang. Ya, satu Dead Sonata tadi yang dilepaskan juga yang memang masih miss juga. Dan Hais 1 bar HP mendapatkan outplayed. Tapi tadi untuk tim fightnya Alter Ego memang cukup mulus ya. Meskipun digunting dari belakang ternyata masih tahan untuk menahan juga. Dan akhirnya ini dia GB yang bisa masuk dan mengambil buff milik dari Blacklist. Ya itu dia sebuah tim fight yang akan dipaksakan lagi Nino. Menyakitkan banget bagi seorang Hilda. Dan sekarang killing spree bakal jadi awal yang bagus buat Alter Ego. Karena sejauh ini 7 poin eliminations di tangan mereka. Yap, ini lancar sekarang buat Alter Ego. Yep. Bahkan untuk gold gap-nya juga mereka sangat-sangat leading sekali. Dan kayak mereka udah tidak kekurangan apapun juga, sedangkan dari Blacklist kekurangan mereka adalah damage yang mereka miliki di early game. Ini belum berasa. Joy masih dengan Starlium Sight, Granger masih dengan satu Hunter Strike dan juga Legion Sword. Jadi masih cukup jauh tertinggal ya. Apalagi melihat Hilda ini mereka sangat kurang sih untuk divisi Magicnya mungkin ya. Untuk di awal-awal karena kan kalau Joy masuk juga ya dia harus mengaktifkan skillnya dan ada di tengah-tengah dari lawan. Jadi bukan free magic damage sama sekali. Iya, tapi memang dengan kekurangan yang ada, Blacklist International bakal powerful banget nanti ketika itemization-nya dan udah masuk ke arah mid game, late game sih buat outplay-nya sendiri ya. Purple Buff sekarang gantian nih, bakal coba untuk diganggu dan berhasil diculik karena tidak terlihat Purple Buff di bawah kaki dari seorang MP. Ya benar-benar sabar ya tadi buat GB-nya juga dan pressure-nya masuk di game ketiga baru dibalaskan ternyata dengan GB juga. Suyo yang dimainkan oleh GB yang sangat licin dan memang tidak terhentikan sih sejauh ini ya. Karena untuk bisa menghentikan dia juga butuh banyak efek-efek stun. Dan draft dari Blacklist International mereka tidak punya sisi yang pasti kecuali mungkin dari Sprout yang memang itu harus kena juga dan lihat hajinya. Masih bisa melarikan diri memang dengan HP, tapi ketika GB hadir sepertinya harapan itu bakal langsung ditutup juga. Nino juga bakal standby karena Nino jadi satu pemain penting sih untuk bisa megang Hilda. Karena kalau enggak ini bakal susah ya buat nge-stop perjalanan dari Hildanya. Betul Cici ya, bisa megangin apalagi dengan curtain call kalau kena nanti damage juga bakal cukup menyakitkan. Dan kali ini turtle-nya tidak akan dikontes oleh Blacklist International. Hanya turtle yang pertama, tapi turtle kedua tidak jatuh ke tangan dari Alter Ego juga dengan gold meat yang sangat masif sekarang. Iya. Ini kayak berbanding terbalik 180 derajat gitu ya kan. Cuman beneran nama tim aja. Karena benar-benar dari turtle mereka berbalik dari segi pressure yang bisa dikasih sama Alter Ego. Sekarang juga mereka bisa menangin early game-nya. Tinggal gimana untuk cara biar bisa konsisten, biar stabil nih dengan power team fight seperti ini dan menahan outplay. Karena 0-0-1 buat outplay ini lumayan menakutkan karena berarti outplaynya nggak keganggu nih dari tadi. Sebenarnya nggak keganggu sih, tapi minusnya outplay sekarang adalah dia nggak dapetin yang namanya stack. Iya. Karena Granger yang sekarang butuh stack juga. Dan itu yang tidak kita lihat banyak mungkin ya untuk outplay itu sendiri. Sedangkan buff lagi ini sudah mulai diberikan untuk Hais. Hais dengan Haritnya ya yang masih kayak dibayang-bayang gitu tuh masih serem gitu. Ditutup dengan poin eliminasi yang banyak juga di hari sebelumnya dan dengan 8 menit yang sudah mulai berjalan, 3 posisi teratas dari gold leaderboard masih diunggulkan oleh Alter Ego yang ngebuat mereka emang bakal punya item yang lebih tinggi, damage yang lebih tinggi, leveling juga yang akan cukup berpengaruh karena seorang Man udah mulai di-deliver damage-nya sedikit efek stun tapi nggak akan berimpact besar buat Alter Ego. Ya, ini sudah mulai menyakitkan ya buat Haisnya, bahkan dia berani banget untuk join juga buat impactnya kedorong tadi ternyata. Waduh, untuk hajinya. Dan berhasil tercicil juga dari seorang Nino. Bahkan dari awal sebenarnya Nino udah nge-zone out jauh loh buat si Amping Man ya. Punya HP yang udah sekarat aja di tangan Nino. Kena Secret Hammer juga tadi. Jadi Haji yang harus tumbang juga ini mid Hilda. Yang tidak berpotensi untuk bisa menciptakan gebrakan ternyata untuk Blacklist. Belum ada impact apapun juga dari Haji dan bahkan dia harus kena impact mungkin hanya di turtle yang pertama tadi ya. Iya. Lagi-lagi Summon Force dibuka, Pikmin dalam bahaya, tidak akan bisa kemana-mana. Tertahan dengan Summon Force. Cukup berat dan sekarang berarti passive turret di area mid lane akan berhasil terpecahkan. Kita bakal lihat apakah yang ada di area top lane juga. Tapi ada objektif yang lebih mahal sih sebenarnya yaitu Lord. Dan ternyata berhasil juga dipecahkan passive turretnya. Masih ada pressure yang nggak dilepaskan sama sekali oleh Alter Ego. Mereka masih mendorong dari area mid lane-nya. Bahkan dari Persiba ini benar-benar langsung kehilangan setengah darah. Berhasil langsung base turret di bawah menit yang ke-10. MP-nya mencoba untuk memutar balik ke bagian belakang tapi damage akan coba untuk disampaikan oleh para pemain Alter Ego yang tersisa dan sayangnya MP masih bisa melarikan
mengerikan ini. Iya, dan Roundel yang tumbang tadi ya untuk pertama kalinya juga. Seharusnya Lording masih cukup oke sih, masih bisa dijadikan untuk bahan slow push. Dan lihat tanpa bantuan Lord yang pertama juga, Alter Ego mereka berhasil untuk mendapatkan mid base turret. Harga yang cukup mahal yang sudah mereka dapatkan tadi, dan Lord baru berjalan sekarang. Roundel mungkin bisa menyusul kalau ini akan dibiarkan untuk slow push saja untuk di area mid. Dan buff demi buff yang sudah mulai hilang, dan bahkan di bagian bawah Sacred Hammer dibuka, MP-nya yang akan tumbang di tangan Hais. Waduh, ini masalah udah 10.000 om beda goldnya ya. Jadi buat Blacklist International entah apa yang bisa dilakukan lagi. Jujur belum ketemu nih jalannya sampai sekarang dengan defensive power yang cukup terbatas buat mereka. Efek sisi yang terbatas juga, jadi kita bakal melihat ketika Lordnya udah mulai mendekat. Wave ini memang cuma satu lane aja di bagian mid lane, tapi dengan dominasi secara damage kita bakal melihat apakah GM Pinkman bisa langsung ditumbangkan juga di area depan. Dan dalam fokus sekarang base Alter Ego berhasil membawa timnya menuju ke babak selanjutnya menghadapi tim Liquid.